Halo adik-adik, berjumpa lagi di Eagle Kids Online Service. Wah, senang sekali kita bisa bertemu lagi minggu ini. Benar sekali Kak, tapi sebelum kita mulai ibadah, kita sama-sama berdoa dulu ya. Oke, lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih-Mu, buat anugerah-Mu. Sebentar lagi kami akan mengikuti ibadah, Engkau yang memberkati dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kak, biasanya itu setiap bulan ada sesuatu yang spesial. Kalau bulan ini ada yang spesial enggak ya? Pastinya ada dong Kak, bukan Eagle Kids namanya kalau tidak ada yang spesial. Apa itu Kak yang spesial bulan ini? Mau tahu ya? Mau tahu banget Adik-adik Kak. di rumah juga mau tahu kan? Tapi sebelumnya kita mau main game dulu Kak. Oke Kak, main games apa Kak kali ini? Jadi kita mau main tebak binatang. Kakak akan memperagakan hewan. Nanti adik-adik di rumah akan menebak hewan apakah ini? Oh, jadi kakak akan memperagakan ya? Betul. Oke Kak, kakak duluan ya? Ya, sudah siap? Siap. Oke, aku dulu ya. Hewan apakah aku? Apa itu ya? Tangannya gini, kakinya seperti ini. Ada di rumah tahu? Oh, kakak tahu itu adalah flamingo. Benar sekali. Adik-adik di rumah juga hebat sekali sudah menebaknya dengan benar. Sekarang giliran kakak. Oke, siap-siap ya. Binatang apa itu? Kok tangannya di hidung? Hidungnya jadi panjang dong. Ah, aku tahu. Apa? Itu pasti gajah. Benar banget. Lanjut Kak. Oke, sekarang giliranku ya. Ayo, hewan apakah aku? Biasanya itu yang lompat-lompat itu kelinci, betul kan? Tetot. Aduh. Salah. Adik-adik di rumah tahu nggak hewan apakah aku? Apa? Adik-adik tahu nggak ini hewan apa? Oh iya bener, kalau lompat-lompat masukin kantong itu adalah binatang kanguru. Yes. Kak Cinpe hebat, adik-adik di rumah juga hebat. Yes. Aku lagi ya Kak ya. Oke. Apa itu Kak? Kak Cinpe lucu banget. Itu mah gampang. Pasti adik-adik di rumah juga tahu kan hewan apakah itu. Kita sama-sama hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Monyet. Betul banget. Wah, seru banget game kali ini. Sekarang kasih tahu Kak, apa yang spesial bulan ini? Sabar dulu Kak. Nah, kakak akan kasih tahu, tapi kita mau memuji Tuhan dulu nih Kak. Oke Kak. Oke, let's praise Jesus. Adik-adik semuanya tahu kupu-kupu? Tahu binatang gajah? Dan ada ikan? Coba digoyang-goyang. Semuanya berterima kasih sama Tuhan. Kita nyanyi sama-sama yuk. Andai ku jadi kupu-kupu, terima kasihku untuk sayapku. Andai ku jadi gajah, terima kasihku untuk belalaiku. Andai ku jadi ikan di laut, ku kibas ekor, ku goyang-goyang, ku kibas ekor, ku goyang-goyang. Terima kasih Bapa, Kau ciptakanku. Andai ku jadi kupu-kupu, terima kasihku untuk sayapku. Andai ku jadi gajah, terima kasihku untuk belalaiku. Andai ku jadi ikan di laut, coba digoyang-goyang. Ku goyang-goyang, ku kibas lagi. Ku goyang-goyang. Terima kasih Bapa, Kau ciptakanku. Adik-adik, semua binatang ada kupu-kupu punya sayap, ada gajah, gajah ada belalainya, dan ikan coba ekornya digoyang-goyang. Semuanya berterima kasih sama Tuhan karena telah diciptakan. Yuk kita nyanyi sekali lagi sama-sama ya. Siap?
Gajah, Gajah. gajah. Terima kasihku, belalaiku. Andai ku jadi ikan di laut, ku kibas ekor, ku goyang-goyang, kibas lagi, Kibas ekor. ku goyang-goyang. Terima kasih Bapa, kau ciptakanku. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa, kau ciptakanku. Terima kasih. Terima kasih Bapa, kau ciptakanku. Sorakan haleluya. Adik-adik, Yesus adalah jagoan kita. Dia juga pujaan kita. Sama-sama ya kita nyanyikan. Siap. Hompila hompimpa, Yesus jagoanku. Hompila hompimpa, Yesus pujaanku. Oh oh oh, hompila hompimpa, Yesus jagoanku. Dialah Tuhan, dialah Tuhan, Dia jagoan hidupku. Dia bangkit dari maut, Dia mengalahkan iblis. Yang buta melihat, yang lumpuh melompat. Oh oh oh, hompila hompimpa, Yesus jagoanku. Dialah Tuhan, Dia jagoan hidupku. Yesus tadi siapa? Dia adalah jagoan kita. Dan juga Yesus adalah pujaan kita. Sekali lagi kita nyanyikan sama-sama yuk. Siap. Hompila hompimpa, Yesus jagoanku. Hompila hompimpa, Yesus pujaanku. Oh oh oh, hompila hompimpa, Yesus jagoanku. Dialah Tuhan, Dialah jagoan hidupku. Dia bangkit, Dia bangkit dari maut. Dia mengalahkan iblis. Yang buta melihat, yang lumpuh siap lompat. Oh oh oh, hompila hompimpa, Yesus jagoanku. Dialah Tuhan, Dialah jagoan hidupku. Dia siapa? Dialah Tuhan, Dialah jagoan hidupku. Dialah Tuhan, Dialah jagoan hidupku. Kasih tepuk tangan yang paling keras buat Tuhan Yesus. Bapa, kami datang kepadamu. Kami mau menyembahmu setiap hari, setiap waktu. Ajari kami Tuhan. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapa, terima kasih karena Engkau sungguh baik. Tak hentinya kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami berterima kasih. Ini ucapan syukur kami Tuhan. Kami datang Tuhan. Bapa
Bapa ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu, atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Kebaikan-Mu. Halo adik-adik All-Star, ini Kak Esra. Hari ini dan selama 1 bulan ini kita akan belajar tokoh-tokoh Alkitab. Pengen tahu hari ini mau belajar tentang siapa dan apa yang dipelajari? Lipat tangan dulu. Ini kayak saya lihat, lipat tangan dulu. Terus tutup mata kayak gini. Oke, saya lihat inti bentar. Oke, sudah semua ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, hari ini kami bersyukur bisa beribadah. Kami bisa menyembah-Mu, kami bisa memuji-Mu. Dan hari ini, waktu ini, kami mau dengarkan firman-Mu. Tuhan, bantu kami bukan hanya untuk mendengarkan tapi melakukan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Sebel. Kenapa sih kalau bangun pagi mama selalu bilang, ayo mandi, padahal dingin. Kenapa harus taat mandi? Atau enggak, Papa pernah bilang, ayo Meme, ayo Titi, kita harus berbagi mainannya atau makanannya. Kenapa sih harus taat? Atau Miss atau Mister di sekolah, kita harus taati mereka. Taat itu kadang membuat kita susah, kayak mau melakukannya itu susah. Atau taat itu bikin kita gak enak. Mau taat itu pas mama ngomong atau Mister atau Miss ngomong di sekolah, gak suka. Taat memang kadang bikin kita tidak enak atau susah sekali. Tapi percayalah adik-adik All-Star, taat itu membawa berkat ke kita. Membawa berkat ke kita. Dan taat itu juga membuat kita bisa bahagia loh. Iya firman Tuhan itu ngomong, taatilah kedua orang tuamu supaya kamu bahagia di bumi dan umurmu panjang. Wah, firman Tuhan itu yang ngomong. Taat asal itu benar membawa berkat ke kita. Dan kayak saya tuh ingat ada satu tokoh Alkitab, orangnya itu taat sekali sama Tuhan. Ketika Tuhan berfirman sama dia langsung lakukan. Ketika Tuhan ngomong, dia langsung lakukan. Akhirnya satu keluarganya itu selamat. Karena satu orang yang taat ini. Mau tahu? Yang mau tahu? Esra mau lihat ini. Angkat tangannya mana? Oke, kita saksikan yang berikut ini. Cerita Alkitab ini diambil dari kitab Kejadian pasal 6 sampai 9.
Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya, hati mereka berubah menjadi jahat. Tuhan marah dan menyesal menjadikan manusia. Tuhan hendak menghapuskan manusia dari seluruh muka bumi. Tetapi Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya. Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan untuk membuat bahtera. Hambaku Nuh, buatlah bagimu sebuah bahtera yang sangat besar. Sebab aku akan mendatangkan air bah menutupi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup. Tetapi engkau akan masuk ke dalam bahtera itu bersama dengan keluargamu, dan segala makhluk hidup kau bawa sepasang. Ya Allah, aku akan melakukan semuanya itu, tepat seperti yang Kau perintahkan. Selamat pagi Bapak Nuh. Apa hari ini bahteramu sudah jadi? Selamat pagi Ibu. Sudah tinggal sedikit lagi Bu. Tinggal bagian dalamnya saja. Sudah sekian lama kau membuatnya, tapi belum selesai juga. Memangnya Bapak mau pergi kemana dengan bahtera sebesar itu? Bu, Tuhan telah berfirman kepadaku bahwa akan ada hujan lebat dan air bah akan menutupi seluruh muka bumi. Jika nanti tiba saatnya, mari ikut bersamaku di dalam bahtera ini bersama dengan keluargaku. Berhentilah bermimpi, Pak. Lihat, langit sangat cerah. Tidak ada satupun awan yang terlihat. Hujan? Tidak mungkin, apalagi banjir. Bu, jika itu datangnya dari Allah, tidak ada yang mustahil, Bu. Sudahlah, terserah Bapak saja. Aku sih tidak percaya. Hambaku Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu. Engkau bersama-sama dengan anak-anakmu, istrimu, dan istri anak-anakmu. Dan dari segala makhluk hidup haruslah engkau bawa satu pasang ke dalam bahtera itu, supaya terpelihara hidupnya bersama-sama dengan engkau. Dan bawalah bagimu segala yang dapat dimakan, sebab 7 hari lagi aku akan mendatangkan hujan. Ya Tuhan, aku akan melakukan semuanya itu, tepat seperti yang Kau perintahkan. To build him
Setelah 7 hari, maka hujan lebat turun selama 40 hari 40 malam. Dan air bah pun telah menutupi seluruh permukaan bumi. Demikianlah dihapuskan Allah segala yang hidup di muka bumi, baik yang di darat maupun di udara. Allah membuat air bah surut, lalu terdamparlah Batra itu di pegunungan Ararat. Tepat 1 tahun setelah air bah, Allah memerintahkan Nuh dan keluarganya dan segala makhluk hidup yang ada di dalam Batra itu untuk keluar. Hamba-Ku Nuh, beranak cuculah dan bertambah banyaklah. Penuhilah bumi. Ke dalam tangan-Mu-lah kuserahkan seluruh bumi ini. Terima kasih Tuhan. Aku akan melakukan semuanya itu, tepat seperti yang Engkau perintahkan. Aku adakan perjanjian dengan kamu, serta segala makhluk yang hidup, bahwa aku tidak akan membinasakan bumi dengan air bah lagi. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Pelangi menjadi tanda perjanjian Allah dengan Nuh dan bumi, bahwa Allah tidak akan menghukum bumi dengan air bah lagi, dan Nuh pun hidup berkuasa di bumi. Nuh dan keluarganya dan seluruh makhluk hidup selamat, karena Nuh taat melakukan tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Kita lihat sama-sama ya, Nuh begitu taat sama Tuhan. Kalau kita nanti baca, mungkin kalian baca sebelum tidur sama orang tua kalian di Kejadian 6. Kaisar salut loh sama Noah. Ketika Tuhan berfirman, bikinlah Batra dengan ukuran yang seperti ini, kayunya seperti ini, bikinnya kapan? Alkitab mencatat di Kejadian 6 ayat 22, lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Oh, taat itu seperti Nuh ini loh. Ketika firman Tuhan datang ke dia, Nuh langsung melakukan dengan tepat. Taat itu melakukan dengan tepat apa yang diberi ke kita. Jadi tidak boleh dikurangin, gak boleh ditambahin. Kalau mama ngomong, hayo meme atau hayo koko, makannya dihabiskan ya, harus dihabiskan. Jangan nyam tinggal dikit dibuang. Gak boleh. Kita harus taat, dihabiskan. Harus makan sayur. Siapa yang di sini gak suka makan sayur? Kalau mama papa ngomong, harus dihabiskan sayurnya juga. Sayurnya harus dimakan, dihabiskan. Taat itu melakukan dengan tepat apa yang dilakukan. Kalau Miss di sekolah contohnya, ayo kita belajar dengan benar ya, kerjakan PR-nya. PR-nya contoh ya, Miss atau Mister di sekolah bilang, ayo kita mengerjakan 10 soal. Ya 10-10-nya harus diselesaikan. Jangan cuma 7. Atau enggak gini, 7 aku sungguh-sungguh wes, 3-nya asal-asalan. Nanti yang rugi kita. Ketika kita taat melakukan dengan tepat, sebenarnya kita ini juga yang dapat berkat loh. Kalau kita melakukan dengan tepat, 10 dikerjakan, yang dapat 100 siapa? Ya kita. Kalau cuma 7 dengan sungguh-sungguh, 3-nya gak sungguh-sungguh, dapat 70 dong. Atau kita gak nurut, makanya gak dihabiskan, harus dibuang. Kan sayang, nanti kita bisa jadi kurus. Atau taat, diminta untuk makan sayur, kita nggak makan sayur. Sayur bikin kita sehat loh. Ini badannya Kaisra besar karena Kaisra suka makan sayur juga. Sebenarnya kalau kita taat melakukan dengan tepat, kita yang diberkati, kita yang dapat berkat. Taat itu melakukan dengan tepat. Ikuti Kaisra ya. Ini big message kita hari ini ya. I will obey like Noah. Ayo lagi ikutin. I will obey like Noah. Nuh melakukan dengan tepat apa yang Tuhan kasih ke dia. Dan Kaisra dari tadi ngomong, Kak, kalau kita taat itu dapat berkat. Ya tadi berkatnya Kaisra sudah sebutkan. Kalau kita tepat melakukannya,
yang untung kita. Dan itu baik buat kita. Taat itu membawa kita supaya bisa dipercaya sama orang-orang di sekeliling kita. Dipercaya gimana sih Kak? Contoh, kalau mama bilang habisin makanannya, dimakan habis sama kita, mama atau papa kan lihat kita, si Adi contohnya atau si Nicole contohnya bisa dipercaya ya, karena kalau diberikan sesuatu melakukannya dengan tepat dan benar. Miss atau Mister di sekolah juga akan melihat, wah dikerjakan 10-10-nya nih. Miss atau Mister bisa lihat, wah Nicole atau Adi nih mengerjakannya dengan benar dan tepat. Wah bisa dipercayakan hal lain. Gitu, kalau kita tepat kita dapat berkat yang baik buat kita. Nuh juga. Nuh karena dia taat sama Tuhan, akhirnya apa kalau kita baca tadi, kita lihat tadi, satu keluarganya dan dia itu selamat. Karena ada satu orang yang taat, satu keluarga selamat. Hari ini kalau kita masih bisa ikut ibadah online, mama papa masih bisa ingetin atau bukain YouTube-nya, kita harus semangat. Karena kita tahu ketika kita ibadah, kita itu taat sama apa yang diperintahkan sama Tuhan. Ibadah itu juga jadi berkat buat kita. Waduh, pokoknya kalau kita taat, banyak berkat buat kita. Bukan uang, bukan makanan banyak atau mainan. Ini lebih. Oke, ada di All Star. Kita mengerti hari ini. Taat itu melakukan dengan tepat apa yang dikasih ke kita. Dan taat itu membawa berkat juga buat kita. Tuhan itu ingin kita punya hati yang taat. Tuhan ingin jadikan kita itu indah. Indah itu bukan bersinar enggak. Punya hati yang benar. Hari ini kita belajar soal taat. Minggu depannya lagi kita akan belajar juga. Tiap minggu ikut ibadah ya. Supaya kita semakin hari, setiap minggu itu ya semakin bisa serupa dan segambar dengan Tuhan. Taat itu membawa berkat buat kita. Yang mau taat setiap waktunya sama Tuhan, siapa? Ya, siapa tahu? Angkat tangannya. Mau ya? Taruh kedua tanganmu di dada kayak gini, kayak Esra gini. Nyanyikan lagu ini. Lagunya simple banget. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepadamu. Taat dan setia, taat dan setia. Kepada siapa? Kepadamu Tuhan. Kita nyanyikan sekali lagi. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepadamu. Taat dan setia, taat dan setia. Diulang lagi, taat dan setia. Sekali lagi, taat dan setia kepadamu Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami mau Tuhan obey. Kami mau taat Tuhan seperti Nuh ini Tuhan. Ketika kami mendengarkan perintah atau sesuatu yang dikasih ke kami, asal itu benar Tuhan. Kami mau melakukannya dengan tepat, tidak menunda-nunda. Kami juga percaya Tuhan ketika kami taat, ada berkat buat kami, bahkan bukan cuma buat kami, buat sekeliling kami juga Tuhan. Kami mau seumur hidup kami taat kepada firman. Terima kasih Tuhan. Angkat kedua tanganmu setiap anak-anak All Star. Tuhan Yesus sayang sama kamu semua. Tuhan Yesus itu percaya sama kalian. Kalian bisa taat, kalian bisa setia sama Tuhan sampai nanti. Terimalah berkat,
kasih-Nya Tuhan, damai sejahtera di keluargamu, sukacita di hidupmu. Karena engkau taat dan karena engkau mengasihi Tuhan. Tuhan Yesus mengasihi. Percayalah, apa yang kamu lakukan di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Terima kasih Tuhan dan terimalah berkat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. See you minggu depan. Tuhan berkati. Bye-bye. Hai semuanya, wah senang sekali berjumpa lagi di Activity. Dan hari ini kita akan sama-sama membuat pelangi ya. Caranya siapkan bahan-bahan ini. Sudah, kalau sudah disiapin kita akan mulai ya. So, ambil kertas warna biru ukuran setengah dari folio atau ukuran A5 ya. Lalu kita juga akan perlu siapkan origami warna-warni sebanyak 7 warna ya. Di sini ada warna merah, Mejiku, Hibi, Neu ya. Merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila dan ungu. So, kita potong 1 cm kali 14 cm. Ya, kalau sudah kita akan mulai cara membuatnya. Ditempel di bagian ujung, beri double tip atau lem. Ya, seperti ini. Kalau sudah, kita akan tempelkan di ujung. Sini tempel di kertas birunya, lalu bentuk melengkung seperti ini. Oke, lagi ya. Berikutnya tempel lagi, ditempel terus ya. Jadi pastikan ini sejajar ya, jangan sampai panjang sebelah. Oh, hati-hati. Nih, lagi ya, yang kuning, oke. Dipastikan sejajar ya. Nih. Oke, kalau kalian bisa lanjutkan sampai warna yang terakhir dan jadilah ini. Kalau sudah, kita akan membuat awannya ya. Awannya caranya adalah ambil kertas ukuran 7 kali 10 cm. Kalian nanti buat 2 ya. Nih, caranya menggambar awan adalah ini. Ingat ya, kita butuh 2. Nih. Hanya buat melengkung seperti ini. Oke. Kalau sudah, kalian gunting. Ingat ya, tadi ada berapa? 2 ya. Jadilah seperti ini. 2. Ya. Kalau sudah, kita akan tempelkan di kertas biru tadi. Ya, tempelkan di sisi sini. Satunya kita tempelkan lagi di sini. Wow, kalau sudah, yang terakhir kita akan tempelkan bola-bola awannya yang terbuat dari kapas. Kalau nggak ada kapas, bisa menggunakan tisu yang diremas-remas ya. Di sini kakak akan menggunakan lem. Ya, caranya dilem di bagian awannya, lalu tempelkan kapasnya. Lanjutkan terus sampai penuh ya, sisi kanan dan sisi kiri. Dan jangan lupa untuk menuliskan big message kita hari ini, obedience. Bisa semuanya? Pasti semuanya bisa. Oke, see you and God bless you. Gimana adik-adik firmannya hari ini? Keren banget bukan dramanya? Keren banget. Jadi itu ya Kak yang spesial bulan ini. Benar banget Kak. Dari firman ini kita belajar untuk mau taat kepada Tuhan Yesus dan orang tua kita. Betul banget. Taat itu artinya tidak menunda apa yang harus dikerjakan dan langsung melakukan apa yang diperintahkan. Benar banget Kak. Karena ketaatan mendatangkan kebaikan, sama seperti tokoh Alkitab Nuh.
Betul banget. Kita katakan sama-sama ya. I will obey just like Noah. Oke. Katakan kakak juga ya. Adik di rumah juga ikut ya. Siap ya? 1, 2, 3. I will obey just like Noah. Nah Kak, sekarang aku punya kuis nih. Wah, Nah, kuis aku apa, masih Kak? punya tebak-tebakan loh Kak, satu lagi. Oke. Kakak dan adik-adik di rumah harus menjawabnya ya. Siap. Oke. Hewan apa yang tidak masuk ke dalam bahtera? Hewan apa yang tidak masuk ke dalam bahtera? Iya. Tadi adik-adik ada binatang apa aja? Berapa? Ada semut, Mm-mm, ada domba, mm-mm, ada singa. mm-mm. Jadi binatang-binatang itu pasti masuk dalam bahtera. Terus binatang apa yang tidak masuk ke dalam bahtera? Apa ya? Adik-adik tahu enggak? Apa Kak jawabannya? Kakak kasih tahu ya jawabannya. Jawabannya adalah hewan laut. Oh iya, hewan laut seperti ikan ya. Ikan kan bisa berenang, jadi dia tidak perlu masuk ke dalam bahtera. Benar banget Kak. Nah Kak, hari ini ceritanya tentang Nuh. Kira-kira minggu depan ceritanya tentang apa ya Kak ya? Mau tahu? Tahu banget. Adik-adik mau tahu? Jangan lupa kita ikuti ibadah Eagle Kid minggu depan. See you next week. Bye.